Manusia topeng. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia tentunya. Dan pastinya para pendengar podcast kami akan semakin bertambah rezeki Anda, makin bertambah keberuntungan Anda, dan bertambah kesuksesan dari hari ke hari dan bulan ke bulan. Para pendengar podcast, saya percaya semua dari Anda pernah mendengarkan lagu dari Ariel Peter Pan atau Ariel Noah, yaitu Bukalah Topengmu. Teman-teman, di dunia ini banyak sekali orang-orang memakai topeng. Jadi apa yang yang mereka tampakkan dalam wajahnya itu bukan wajah asli mereka sesungguhnya. Itu hanyalah topeng yang dipakai untuk pencitraan, teman-teman. Dan sejujurnya aja, sangat mengerikan sekali jika kita berteman, kita atau bahkan kita memiliki pasangan bisnis, tim bisnis, atau pasangan pacar kita yang memakai topeng. Ngeri sekali. Yang saya sebut manusia topeng. Manusia topeng adalah manusia memakai topeng. Ya. Kita nggak bisa tahu karakter dia yang sebenarnya, teman-teman. Apalagi dalam suatu keluarga besar. Hati-hati dengan manusia topeng. Kita harus menghindari manusia topeng ini. Even itu keluarga kita sendiri, teman-teman. Manusia topeng ini adalah manusia-manusia yang munafik menurut saya. Orang-orang yang mencitrakan dirinya nampak baik atau nampak seakan-akan beragama, bahkan wajahnya manis tersenyum, kelihatan dia juga melakukan sebuah perbuatan baik, nampak rohani, tapi semua itu topeng, semua itu kemunafikan, semua itu adalah pencitraan. Tujuannya membuat orang-orang percaya kepadanya, menjaga citra image-nya. Padahal di balik wajah yang menawan tersebut, di balik yang seakan-akan hati yang baik tersebut, senyuman yang manis tersebut, wajah yang rupawan tersebut, itu ada sesuatu karakter yang mengerikan sekali. Karena mereka memakai topeng, para pendengar podcast. Mereka manusia topeng. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi Anda-Anda yang pasangan-pasangan muda yang lagi berpacaran. Jika memiliki pacar atau pasangannya memakai topeng, dan Anda tidak tahu kalau pacar Anda adalah manusia topeng, Anda nggak tahu karakter dia yang sesungguhnya, ini akan membawa bencana besar setelah menikah. Setelah menikah, baru topengnya terbuka, karakter aslinya ketahuan. Itulah teman-teman ya, kenapa pada waktu pacaran yang ditunjukkan yang baik-baik saja, karakter yang baik, pura-pura beriman, pura-pura rohani, pura-pura tinggi agamanya, pura-pura dia adalah orang yang sosial, pura-pura sopan kepada Anda dan keluarga Anda. Karena umumnya orang pacaran itu semua yang tampakkan yang baik, pencitraan, karakter yang dibuat-buat bukannya sesungguhnya. Itulah manusia topeng. Itulah jangan heran setelah menikah topengnya terbuka, sehingga dalam waktu 1 bulan pernikahan sampai 3 tahun,
terjadilah percecokan, bahkan perceraian. Jadi Anda jangan heran kalau baru menikah 1 bulan sudah cerai, baru menikah 6 bulan sudah cerai, karena mereka menikah dengan manusia topeng. Dan topengnya baru terbuka setelah mereka menikah. Saya teringat sekali pada waktu saya pacaran dengan istri saya. Waktu mulai kita jalan bersama, istri saya katakan demikian. Saya gak mau kamu memakai topeng. Jadi selama pacaran ini, tampakkan keburukan kamu. Aku juga tampakkan keburukan saya. Apa yang kamu tidak suka dengan saya, kamu bisa menegur saya. Jangan sungkan, demikian sebaliknya saya akan menegur kamu. Karena selama masa pacaran ini adalah kita mengenali karakter-karakter kita yang sesungguhnya. Sehingga menikah, kita sudah gak pakai topeng lagi. Kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Itulah sebabnya, waktu mulai pacaran, kita sama-sama menanggalkan topeng kita. Bahkan pacar saya yang sekarang jadi istri saya juga tahu keadaan keluarga saya. Bagaimana status saya di keluarga saya, status ekonomi saya juga dia juga tahu. Bahwa saya ini hanya sebatas makan gaji. Saya tidak pamer kekayaan saya, teman-teman. Itulah sebabnya pada waktu menikah ya sampai sekarang kami tetap harmonis, teman-teman. Itu contoh. Jadi kalau hari ini saya mengajarkan tentang manusia topeng, karena saya dan pasangan saya dari awal kita bukan manusia topeng. Dan saya paling benci dengan manusia topeng. Teman-teman, bayangkan coba. Saya punya seseorang yang saya kenal dari kecil. Saya kenal baik dari kecil. Setelah hampir 30 tahun ini, baru terbuka topengnya. Padahal semua orang yang ketemu orang ini selalu mengatakan orang ini sangat ramah sekali. Karena memang wajahnya suka senyum dan ramah sekali. Dia menunjukkan sikapnya seakan-akan peduli sama orang lain. Perhatian sama orang lain. Sopan, friendly, supel. Pokoknya 10 orang ketemu orang ini pasti mengatakan orang ini baik. Demikian saya. Tapi setelah hampir 30 tahun saya kaget sekali. Saya berteman dengan manusia topeng. Setelah hampir 30 tahun baru topengnya terbuka. Dan ternyata wanita ini adalah orang yang sangat jahat. Saya dan istri saya belum pernah ketemu dalam hidup kami seorang wanita, seorang teman ya yang sejahat wanita ini. Jahat sekali, tetapi gak kelihatan. Karena dia pakai topeng. Itulah sebabnya teman-teman, pada saat kita pacaran, pada saat kita berteman, pada saat kita mencari partner bisnis, pada saat kita mencari tim di organisasi kita, tim orang bilang teamwork entah di kementerian atau di jajaran pemerintahan, anggota DPR, MPR, apapun itu harus cari yang tidak memakai topeng. Saya benci sekali manusia topeng. Jangan ada di dalam sebuah organisasi, sebuah pertemanan berteman dengan manusia topeng. Oke teman-teman, saya akan bukakan 5 hal. Ya setidaknya sebagai tanda. Ya, bukan keseluruhan tanda bahwa ternyata dia manusia topeng. Di dalam sebuah pertemanan, sebuah pernikahan, sebuah teman bisnis, sebuah organisasi, di dalam pemerintahan kita butuh orang yang jujur. Kita butuh orang yang rendah hati. Kita butuh orang yang sabar. Kita butuh orang yang tidak serakah.
Kita butuh orang yang takut akan Tuhan. Nah, 5 hal ini yang kita akan kupas. Bagaimana kita bisa melihat topengnya. Apakah dia orang memakai topeng atau tidak. Yang pertama, tentang topeng kesombongan. Atau seseorang yang sombong yang memakai topeng. Sehingga kita nggak tahu dia ini sombong atau nggak sombong. Untuk membuka topengnya, melihat wajah asli di balik topengnya. Bisa ketahuan dari mana? Kalau orang tersebut walaupun ramah, sumringah, suka tersenyum, friendly, tapi pada waktu berbicara, dia suka menonjolkan dirinya sendiri, menonjolkan kepintaran anaknya, menonjolkan keluarganya yang hebat. Dia pamer kekayaan, dia pamer makan di sana, makan di sini harganya mahal. Dia pamer dengan kumpulan sosialitanya, dia pamer dengan teman-temannya yang luar biasa, dia pamer dengan yang namanya beli rumah baru, beli barang-barang branded, dia pamer telah melakukan perbuatan baik, menyumbang sana, menyumbang sini, membantu si A, membantu si B. Wow, ini manusia sombong yang sedang memakai topeng. Anda bisa kelihatan karakter dia di balik topengnya tersebut, yaitu kesombongan. Hindari manusia tersebut. Yang kedua, kejujuran. Kita bisa melihat seseorang tersebut, topengnya nampak, di balik topengnya dia tidak jujur, itu tampak pada waktu lagi bermain sesuatu. Contohnya bermain catur, bermain remi, atau bahkan bermain olahraga. Permainan olahraga, voli, basket, segala macam. Kalau dia sudah menampakkan tidak jujurnya, ya, atau Anda mungkin mengetes dia dengan ketidakjujuran, ya, banyak tes Anda bisa berikan kepada orang tersebut, entah tes berupa uang atau apapun. Kalau sudah nampak dia tidak jujur, itu berarti di balik wajahnya yang kelihatan baik itu adalah topeng. Nah, yang ketiga, sabar. Kita nggak mau berteman dengan orang yang suka emosian, suka cepat marah. Cuma kadang kita nggak pernah tahu karena dia memakai topeng. Betul tidak? Nah, untuk melihat wajah karakter di balik topeng tersebut, dia emosi atau tidak, dia sabar atau tidak, terlihat paling gampang waktu lagi menyetir mobil. Kalau menyetir mobil ada yang balap, dia marah-marah, dia suka membalap orang lain, suka main klakson, itu sudah pasti orang ini gampang emosi. Atau juga terjadi perdebatan kalau kita lagi berdiskusi, omong-omong, dia tidak mau kalah, dia mendominasi pembicaraan, dia mau berdebat terus sampai pendapat dia itu benar. Hindari orang ini, teman-teman. Ya. Keempat adalah serakah. Kita bisa melihat topeng seseorang, di balik topengnya orang serakah atau tidak, adalah orang-orang yang egois, ingin cepat kaya, suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya agar dia menjadi kaya. Ya, serakah ya kita bisa melihat contohnya kalau saat ini paling mudah adalah kalau dia itu tidak suka beramal. Itu sudah serakah. Kedua, paling mudah adalah seseorang yang ikut investasi bodong atau ikut pyramid scam, money game yang tersamar. Banyak money game tersamar dengan berbau MLM. Bahkan masuk dalam organisasi yang khusus MLM yang money game. Wow, saya paling benci
benci, anti, dan menghindar dari orang-orang yang serakah ini. Pemain money game, pemain investasi bodong dan mengajak kita ikut di dalamnya. Itu orang serakah yang mau dia cepat kaya, menghancurkan, memanfaatkan orang lain. Hindari teman-teman seperti ini. Tuhan pun tidak suka teman-teman. Atau orang asuransi. Bukan asuransinya, oknumnya. Dia menawarkan kita asuransi untuk kepentingannya. Agen asuransi ini untuk membuat dia kaya. Dan dia menawarkan sebuah program asuransi bukan untuk kepentingan kita, kebutuhan kita. Tetapi agar dia cepat kaya dapat premi dari kita. Itu sebabnya saya tidak anti asuransi. Saya pecinta asuransi. Asuransi penting dalam kehidupan kita. Tapi saya benci agen-agen asuransi, person asuransi. Yang kada sifat serakah mereka. Mereka menawarkan asuransi bukan kepada apa yang kita butuhkan. Tapi untuk kekayaan mereka, kepentingan mereka. Ini jahat sekali. Dan saya tertipu oleh beberapa teman saya dari agen asuransi. Mereka memanfaatkan saya, menipu saya. Menipu ketidaktahuan saya. Di situ saya belajar banyak teman-teman. Yang kelima, yang terakhir adalah kita bisa membuka topeng orang dengan mencari orang yang bisa menghormati orang lain. Kalau orang yang pakai topeng, kita nggak pernah tahu dia bisa punya sifat sopan, menghormati orang lain apa tidak. Apalagi Anda masih pacaran. Hati-hati dengan topeng manusia topeng pacarmu. Anda harus cek apakah dia bisa menghormati Anda nantinya apa tidak sebagai pasangan. Baik pria, suami bisa hormati istrinya atau istri bisa hormati suaminya. Anda harus cek topengnya. Cara cek topengnya simpel, gampang sebetulnya. Anda cek apakah orang ini dengan orang tua kandungnya dia sopan atau tidak. Dia berkata kasar atau tidak. Itu ciri sopan. Dia berkata kasar pada orang tuanya atau tidak. Atau dia cinta pada orang tuanya, sayang pada orang tuanya atau tidak. Atau malah bantah-bantah, suka membentak, tidak menuruti kata-kata orang tuanya. Seorang anak yang baik, yang mencintai orang tuanya, menghormati orang tuanya, tidak suka membantah, bahkan melawan orang tuanya, maka dia akan menghargai pasangannya setelah menikah. Kalau seorang wanita mencari calon suami, lihat pacar prianya ini menyayangi ibunya tidak. Apakah dia menghormati ibunya tidak? Kalau dia menghormati, sayang sama ibunya, dekat dengan ibunya, maka dia akan sayang istrinya. Demikian sebaliknya, seorang pria mencari pacar wanita yang akan jadikan istrinya. Cek apakah pacar wanitanya ini menghormati ayahnya tidak, dekat dan sayang sama ayahnya tidak. Kalau tidak, dia juga tidak akan menghormati, menyayangi Anda. Cek juga apakah pasangan ini menghormati orang tuanya apa tidak. Atau dia suka bantah-bantah, berani melawan, tidak menurut orang tuanya. Kalau dia tidak menghormati orang tuanya, setelah menikah, dia tidak akan menghormati Anda, teman-teman. Teman-teman, itulah 5 hal di mana kita bisa terhindar dari manusia topeng. Kita bisa membuka topeng orang lain, topeng orang-orang yang kita kenal dekat. Semoga bermanfaat dan hindarilah manusia-manusia topeng tersebut. Karena Tuhan juga sudah menganjurkan, bahkan orang-orang yang sukses menganjurkan, perhatikan pertemanan Anda, perhatikan lingkungan Anda. Harus berisi orang yang baik-baik, orang yang tidak memakai topeng, bukan manusia topeng. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.